rumah ini Imamami, diambil dari kata imah dan mami. Imah artinya dalam bahasa Sunda tuh rumah, dan mami merupakan ibu gitu. Jadi ini merupakan rumah untuk ibu gitu. Lokasinya di Villa Cendana, Kampung Hutan, Tangerang Selatan. Kita pilih lokasi ini karena memiliki akses yang cukup baik gitu ya, dekat ke beberapa tempat yang strategis, ke Bintaro dekat, ke Jakarta Selatan juga dekat gitu dari sini. Kita ngedesain rumah ini itu terinspirasi dari Japandi arsitektur, rumah-rumah Jepang gitu, rumah-rumah Jepang modern ya tentunya. Tidak terlalu banyak detail dan lebih mengutamakan fungsi-fungsi pada bangunan itu sendiri. Nama gue Ivan Eldo. Gue merupakan arsitek dari Studie yang ngedesain rumah ini gitu. Kebetulan yang in charge arsitek satu laginya masih adik gue juga, namanya Aidil. Rumah ini luas lahannya itu 96 meter persegi, luas bangunannya 144 meter persegi. Untuk fasadnya sendiri kita ambil konsep simpel aja, kotak, tapi tetap menyisakan setengah untuk menampilkan material existing, yaitu genteng gitu. Terus untuk area fasad juga kita karena tahu ini menghadap ke selatan, jadi kita udah antisipasi ini rumah bisa didesain tanpa kanopi. Jadi cukup kita pilih penghijauan yang tepat untuk mempercantik area taman, area fasad tanpa harus dipasang kanopi karena perhitungan mataharinya tidak akan jatuh di area fasad. Untuk lantai 1 sendiri luasnya 72 meter, terdiri dari kamar tidur utama, terus living room, dining room, kitchen, dan powder room. Di lantai 1 ada permainan ceiling. Di living room, terutama sepanjang living room dari depan sampai belakang itu kita bagi 3 ceilingnya gitu untuk memperlihatkan perbedaan karakter material dan untuk menambah aksen pada ruangan. Jadi di paling depan itu ceilingnya paling tinggi, yaitu kita expose, kita kasih lihat bondeknya dengan menggunakan material bondek di situ gitu. Sebelahnya ada ceiling yang lebih rendah, itu menggunakan kisi-kisi dari kayu solid. Lalu sebelahnya lagi baru paling rendah posisinya itu ceilingnya pakai ceiling gypsum gitu. Di area belakang juga terdapat satu space kecil untuk kita kasih tanaman di situ. Dia kena skylight, tanamannya hidup, kena matahari, tapi dia emang tidak kena hujan gitu. Jadi melindungi area lantai 1 juga dari basah hujan. Lalu terakhir di paling belakang posisinya kita taruh area service di situ. Ada kitchen dan ada powder room. Menuju lantai 2 kita ketemu tangga yang di atasnya itu ada skylight full dari bordes sampai anak tangga paling terakhir gitu. Skylight kita tutup lagi dengan kisi-kisi kayu solid, harapannya untuk sebagai pembentuk bayangan ya pada siang hari gitu, dan sebagai sun filter juga. Di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur, ada 1 kamar mandi, ada balkon, dan ada area service, yaitu gudang sama area laundry. Untuk kamar utama dan posisi kamar atas nomor 1 itu di posisi yang sama, di modul yang sama. Bedanya
Kalau di atas kamar mandinya di luar, kalau yang di bawah kamar mandinya di dalam. Di kamar utama kamar mandi di dalam. Kamar itu dua-duanya kita sedikit rombak dari bangunan existing, yaitu ada dindingnya kita geser ke arah depan sedikit buat ngumpetin lemari. Jadi lemarinya nanti dia rata sama dinding gitu. Terus di kamar mandi lantai atas dan di kamar mandi kamar utama konsepnya juga berbeda. Kalau kamar utama kita sesuaikan sama penghuni kamarnya, yaitu ibu gitu. Jadi kamar mandinya lebih hangat, lebih bersahabat gitu. Sedangkan yang di kamar mandi atas itu karena nanti penggunanya anak-anak muda, kita manfaatkan batu-batu koral besar di rumah existing ini dulu gitu. Jadi kita pakai lagi sebagai salah satu bidang di dindingnya gitu. Terutama bidang yang terkena skylight. Beberapa spot favorit di rumah ini tuh salah satunya tangga, terus kamar mandi atas. Gue suka banget nongkrong di situ. Cuma ini yang paling favorit, yang tempat gue duduk sekarang, yaitu di balkon. Balkon ini tenang banget karena rumah ini lahannya depannya nggak ada tetangga gitu. Jadi tenang. Terus di depan balkon persis ada pohon coklat yang besar. Jadi teduh juga. Ya paling favorit deh, pokoknya paling nyaman di sini gitu, di balkon. Bagus sekali ya teman-teman, dari konsep arsitekturnya sendiri sampai desainnya tuh benar-benar menarik. Dan tadi waktu aku masuk rumah ini juga feel-nya tuh langsung berasa homey sekali. Yang penting tuh rasa nyamannya tuh dapet banget. Dan yang paling saya suka rumah ini tuh pencahayaannya dimaksimalkan sekali, jadi lebih ke pencahayaan alami ya teman-teman. Dari skylight, semua penataan ruangnya tuh juga bagus sekali. Jadi kita bakal betah di rumah dan rasanya tuh kalau keluar tuh males gitu. Nah ini sih rumah idaman banget sih kalau menurut saya. Nah buat teman-teman yang mau membangun rumah seperti ini, kalian bisa kontak langsung ke nomor arsiteknya Mas Ivan Eldo yang ada di description box di bawah ya. Atau mau konsultasi dan tanya-tanya itu juga bisa banget. Nah terima kasih sudah menonton, saya Vina Saputra. Sampai jumpa di project berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!